Guys, ketemu lagi sama kita di podcast kali ini. Kita akan membahas mengenai online. Dulu, ya, buat informasi kita semua nih, sebelum negara api menyerang dunia ini, ya, kira-kira 20 tahun lalu, jangankan online ya guys. Dulu tuh cuman bisa SMS doang, sama nelfon. Nggak ada yang pakai internet, itu nggak ada. Akhirnya dengan kemajuan zaman, majulah internet, udah mulai browsing-browsing, udah mulai buka-buka Google, lalu maju lagi tahun 2010-an, udah mulailah BBM-an ya, kalau masih pada ingat, lalu maju lagi ke 2000, hampir 2020, 2015 mulai di WhatsApp-an. Baru dah, istilah online itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa. Dulu online itu sesuatu yang mahal guys. Online itu hanya bisa dilakukan di warnet dengan internet yang melimpah. Kalau cuma di rumah-rumah doang itu hal yang sulit teman-teman. Ya, dulu istilah online itu adalah sesuatu yang sangat kurang baik, apalagi buat orang tua kita. Ya, jangan biasain apa-apa pakai online, bikin kita males, bikin kita nggak sehat katanya. Jadi nggak mau bergerak, maunya cuman kamar sebelahan aja pakai WhatsApp, pakai BBM. Coba jalan dong, dipanggil, ngobrolin gitu. Semuanya banyak yang mengatakan hal-hal yang tidak baik mengenai online. Ternyata guys, kita tahu kejadiannya, sejak bulan Desember 2019 ada satu virus yang muncul pertama kali di Cina, tepatnya di kota Wuhan, ya, virus corona, dan merebak sejak dari Wuhan itu sampai ke seluruh penjuru dunia. Bahkan masuk ke Indonesia itu kalau nggak salah bulan Maret 2020. Hebatnya ini virus kecil ini, guys, bisa menghentikan dunia ini berputar sangat luar biasa. Segala aktivitas yang berhubungan dengan sosial, ngumpul-ngumpul, semua berhenti. Kalau dulu ada pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, sekarang kebalik. Bersatu kita runtuh, bercerai kita utuh. Luar biasa kan? Tapi ini guys, saya percaya istilah online ini udah sangat familiar bagi kita. Nah, pada podcast kali ini kita mau bincang-bincang sama teman-teman kita yang benar-benar mengalami aktivitas itu secara online, baik itu kuliah, baik itu kerja, maupun dan lain-lain. Jadi jangan kemana-mana ya guys, pastikan teman-teman semua mendengarkan podcast ini sampai selesai. Siang malamku selalu menatap layar tempatku untuk online. Halo guys, kembali lagi di podcast Gardu Pemuda Share the Light sama gua Doli. Kali ini kita mau membahas mengenai sesuatu yang udah sangat familiar banget sama kita, yaitu online. Oke, nah gue nggak sendirian nih guys. Kalau gue sendirian pasti bakal garing banget, dan paling cuma 5-6 menit lu udah bete dengerin gue. Ya, kali ini gue ditemenin sama orang-orang yang kehidupan aktivitasnya itu benar-benar dipengaruhi sama yang istilah online ini. Yang pertama, nah dia ini adalah seorang mahasiswa yang kebanyakan itu aktivitasnya di kampus itu secara online. Bener ya, Devina? Betul kok. Oke, Devina ini sekarang semester berapa, Dek? Sekarang udah masuk semester 4 sih. Luar biasa. Kuliahnya di daerah Tangerang ya? Betul sekali. Oke, thank you ya, Dek, udah bisa join ya. Kok sama-sama kok. Oke, next ada satu teman kita juga, kalau yang tadi kuliah, ini yang kerja kantoran. Teman-teman mungkin mau dong dengar pengalaman, kalau kerja kantoran gimana sih kalau secara online begitu? Istilahnya work from home atau WFA. Kita panggil nih Kak Welsi. Halo Wel. Halo kok. Apa kabar Wel? Baik kok. Mantap. Thank you ya udah bisa join sama kita. Siap kok.
Oke, thank you. Nah, yang terakhir ini adalah seseorang yang udah sangat familiar juga nih sama kita. Ternyata, tadinya gue berpikir dia nggak banyak WFH loh. Dia nggak banyak online. Ternyata dia bilang luar biasa, mau nggak mau ternyata harus WFH juga. Dan dia bergerak di bidang akademisi, yaitu Kak Andre. Halo, Bro Andre. Halo bro, Apa halo kabar? semua pemuda-pemudi teman-teman. Baik kan Bro kabar? Oh baik, sehat. Tambah ganteng aja pasti lo. Ya terima kasih loh. Oke. Nah, langsung aja kita gas ya guys. Nah, nih buat teman-teman semua nih ketiga orang ini nih. Nah, kan kita bilang kena pandemi ini hampir setahun ya. Mulai dari bulan 3 2020 sampai dengan sekarang itu udah hampir setahun. Nah, banyak kegiatan yang memang dipaksa yang tadinya offline, tatap muka, sekarang harus dibuat menjadi online. Nah, buat kalian semua gimana sih? Apa sih yang kalian alami? Apa sih yang kalian rasakan gitu loh dalam online ini? Boleh dong, yang pertama gue minta siapa ya? Devina dulu deh, Devina. Yang dirasain ya sama online. Gimana? Ya biasa-biasa aja sih kok. Mungkin Paling pas jadi kayak umumkan, bosan. wah ini kita kuliahnya sekarang udah ini ya melalui online ya, udah nggak offline, itu gimana, Dek? Ribetnya sih gara-gara ini sih, yang bikin ribet ya gara-gara waktunya itu durasi SKS-nya jadi dipersingkat kok. Yang tadinya kan kalau di gua 2 SKS itu 100 menit, ini jadi cuma 50 menit. Jadi lu ngejar pelajaran ya lu ngebut aja deh, itu lu ngerti kagak ngerti ya udah lanjut gitu jadinya. Oh Itu gitu. sih yang bikin agak susahnya. Nah, sorry nih, sebelumnya gue mau tanya nih, waktu itu kan kita tahu ya sama-sama kalau virus itu pertama kali muncul di Indonesia itu di tempat kita itu kurang lebih bulan Maret. Kalau lu sendiri Dek, dari kampus lu itu melakukan kita bilang WFH lah ya, atau belajar dari rumah secara online, itu mulai kapan ya Dek? Ingat gak Dek? Itu dari Maret persis. Oh gitu? Gue lagi UTS, gue di kampus UTS, besoknya tuh udah gue ujiannya online, sampai sekarang online terus. Oh gitu. Dan itu lu dan teman-teman lu maksudnya pada kaget apa memang udah pada prepare maksudnya untuk ngadepin hal kayak begini? Udah prepare sih, malah udah seneng sih, kayak yes ujiannya online jadi bisa nyontek gitu kan, bisa ngeliat ke buku gitu jadinya. Bisa Doalah aja. kan susah kan mata kuliah, jadi kayak ya udahlah online ini menyelamatkan IP gitu jadinya. Tapi mungkin tadinya nggak nyangka ya kalau bakal sampai selama ini ya. Iya, tadinya kan pikirnya kayak cuman sampai akhir semester 2 kan, jadi semester 3 udah online lagi, ternyata terus sampai sini. bener. Oke, thank you Dek. Nah, next nih mau nanya ke Welsi nih. Well, lu gimana Wel? Sejak kapan Wel kantor lu WFH? Gue sejak akhir Februari kok. Oh, lebih cepet ya? Iya, lebih cepet. Kenapa itu Wel waktu itu Wel? Kenapa maksudnya? Kenapa bos lu atau atasan lu mengidekan itu sangat cepat gitu loh? Iya kan, sebetulnya kan udah mulai masuknya kan dari bulan Februari minggu kedua, bukannya kok ya? Oh gitu ya? Iya, terus baru dicanangkan oleh pemerintah, diwajibkan baru. Kayaknya agak di antara Februari minggu keempat atau di Maret. Minggu pertama itu. Gitu ya. Berarti langsung ya saat pemerintah memberikan himbauan, itu kantor lu langsung WFH? Iya, soalnya bos gue panikan. Oh, nah kalau boleh tahu nih, di kantor lu ada berapa orang kira-kira yang kerja? 80-an yang Jakarta. Oh, lumayan banyak ya, makanya mungkin bos lu takut ya resikonya tinggi ya. Iya, apalagi dia kan juga udah lumayan lansia kok jadinya. Oh, gitu. Itu teman-teman dan lu sendiri kaget nggak? Maksudnya, wah kok disuruh kerja dari kantor, satu sisi seneng atau satu sisi sedih nih? Kalau gue sih
awalnya gue panik gitu kan, karena kan kalau kerja kita biasanya kan diskusi kan. Iya. Jadi dia langsung datang ke mejanya. Nih gue misalnya kerjaan gue kayak gini, gimana caranya ya, kasih masukan gitu. Sekarang kan terus misalnya ada gambarnya kita buka gitu. Oh. Nah, sekarang ya semuanya ya harus mau nggak mau sih sebetulnya. Iya. Berarti maksudnya efek kejutnya ada, kaget lah ya. Iya, pasti kok. Dadak ya, termasuk tiba-tiba juga kan. Iya. Oh, oke. Thank you ya, Wel. Kalau buat lu, Bro, gimana, Bro? Di sekolahan, Bro? Oh, kalau sekolahan ini sejarah nih, Dol. Karena kan waktu kita SD, TK, SD sampai SMA pun, kuliah pun nggak ada yang kayak begini. Kecuali Bener. kita ya. Nah, ini mungkin nanti anak-anak gue pun akan terus mengingat ini nih. Kalau ini pandemi berakhir ya, udah berakhir gitu. Nah, kalau di sekolah waktu itu gue inget tuh tanggal 13 tuh kita udah memang anak-anak diliburin, lalu semua guru-guru tuh kita pelatihan. Semuanya aplikasi buat jarak jauh, Zoom, Google Classroom gitu ya, Google Meet dan sebagainya. Nah, tanggal 14 tuh Sabtu, tanggal 16 sudah mulai online. Jadi kita memang istilahnya gerabak-gerubuk nyiapin semuanya, materi pembelajaran, media pembelajaran. Tuh, kebetulan kan kalau di tempat gua kita bikinnya memang online, tetap ada sekolah tapi online gitu. Jadi enggak anak-anaknya cuma suruh kerjain di buku gitu, enggak begitu, tapi kita memang tetap ketemu guru walaupun secara online. Itu sih awalnya memang gerabak-gerubuk. Berarti waktu persiapannya sama sekali nggak lama ya, Bro ya? Maksudnya cepet banget. Betul. Iya, sehari itu aja memang kita waktu itu langsung kontak yang memang ada koneksi ke orang Google. Nah, dia langsung bikin meeting berapa ribu orang gitu ya untuk si guru-guru dari TK sampai SMA tuh. Nah, kita belajar langsung di situ. Di semua sekolah kita online belajar, nih bikin metodenya begini, programnya begini, bagi-bagi tugas, siapa yang bikin media pembelajaran ini, media pembelajaran itu gitu. Jadi Senin memang kita udah dituntut siap untuk ngajar online. Nah, buat pemberitahuan ke muridnya apa gimana itu? Maksudnya orang tuanya? Nah, kalau kita kan memang pakai WhatsApp Blast, pakai ada email siswa gitu. Jadi ada agenda online juga yang memang kita udah. Jadi begitu sih. Oh, itu teman-teman itu gimana, Bro? Maksudnya yang namanya perubahan secara drastis ya, maksudnya 180 derajat itu mereka sempat ngos-ngosan, kewalahan kah gitu buat apa sih beradaptasi sama ini pola pengajaran yang baru? Iya jelas, memang pasti kita juga sempat pusing, stres sampai 13 kita pelatihan. Gue inget 13 Maret pelatihan, 14 Maret tuh ada rapat gitu ya, rapat tim, memang tim seluruh sekolah itu dari jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, kita memang programin apa yang memang kita bisa lakukan sebaik mungkin. Nah, itu pun banyak sekali penolakan, apalagi kan banyak juga pengajar yang udah senior yang memang sulit untuk mengoperasikan pembelajaran secara online. Nah, jadi ya memang kita effortnya lebih lagi ya guru-guru yang senior. Lalu sampai waktu itu tuh minggunya pun kita pelatihan lagi di unit-unit terkecil sekolah gitu. Ya, mau nggak mau ya. Iya benar-benar. Tapi sebelum kita istilahnya WFH ini, apakah dari sistem belajarnya itu ada mata kuliah yang secara online nggak, Bro, di sana, Bro? Ya,
kalau kita memang ada juga kayak misalkan untuk ulangannya kita pakai ada yang namanya Moodle, jadi anak-anak ngerjainnya di lab komputer. Oh. Memang udah ada pembiasaan seperti itu dong. Iya. Nah, jadi memang ada yang namanya Renstra, rencana strategis sekolah itu memang udah diundangkan lah ya gitu, bahwa 5 tahun ke depan kita akan pakai mode pembelajaran abad 21 yang dimana basicnya computational thinking gitu. Artinya si anak diajar untuk bisa berpikir secara komputerisasi. Jadi dari situ ya pas juga sih. Iya. Arti hal itu. Iya. Nah, kan jaringan sekolah lu ini kan bukan ecek-ecek ya, bro. Maksudnya jaringannya luas banget. Bahkan mungkin bisa gue bilang hampir seluruh di daerah-daerah juga ada. Itu apakah hanya Jabodetabek aja yang online? Ya setahu lu ya. Atau memang semua yang bersangkutan sama yayasan sekolah lu itu online semua, bro? Ya, setahu gue sih, ya karena gue di Jakarta dan sekitarnya itu yang online semua. Kalau yang di daerah gue nggak ngerti ya, paling juga sesuaikan dengan kondisi sih, Dok. Iya, karena kan tiap daerah pasti ada kendala masing-masing lah ya mungkin ya. Mungkin zona-zona yang nggak merah, yang hijau mungkin masih bisa kali ya tatap muka dan lain-lainnya. Iya, kemungkinan gitu. Buah luar biasa. Thank you bro. Oke. Nah, kalau lu, Well, jadi gimana sistem kerjanya untuk menyiasati secara online itu bagaimana, Well, sekarang? Kalau gue sih kok kebetulan emang karena sebetulnya kayak kerjaan gue tuh bisa dibawa, bisa enggak kan. Karena kan based on dokumen. Jadi misalnya ada kerjaan-kerjaan yang memang ada hard copy-nya, ya itu kita harus Halo? Iya. Ya. Jadi kalau ada dokumen-dokumen yang ada hard copy-nya, kita harus scanin itu semua. Oh. Jadi sekaligus kantor gue bikin ke arah green apa istilahnya? Ya. Go green lah. Go green, ya. Gitu. Jadi, tapi nambah kerjaan ya, Well ya? Sebenarnya kerjaan itu nambah karena bos gue tahu kalau kita kerja di rumah, jadinya lebih di-push lagi supaya kerjaannya buru-buru diselesain gitu. Oh, berarti ada target yang dinaikin atau bagaimana gitu? Iya, sebetulnya bukan target, cuman dari kalau gue kan ada namanya SOP untuk mengeluarkan report. Kalau gue kan kerjanya bikin laporan kok. Iya. Gue kan kerjanya cuma survei terus bikin laporan. Nah, kan ada beberapa laporan tuh. Laporan 1 kali 24 jam, laporan 14 hari kerja. Oh iya, betul. Nah, kayak gitu. Jurnal nah, kan kadang-kadang kan kita meleset tuh, misalnya 14 hari kerja ya udah kita nggak kerjain 3 bulan juga kita nggak kerjain gitu. Tapi ini jadi diliatin satu-satu. Oh. Terus gitu dibikin grup lagi juga. Jadi lu nggak bisa ngeles. Yang kecil-kecil, anggotanya 4 sekarang, buat ngawasin tuh kerjaan-kerjaan kita masing-masing. Setiap akhir bulan di omel-omelin dah kalau nggak sesuai sama standar operasional kantor. Waduh. Gitu ya. Iya. Nah, tadi kan kalau nggak salah lu ngomong, tadi lu jelasin kalau lu juga kerja di lapangan kan? Bagian keluar, bagian ngecek gitu ya. Nah itu gimana, Well? Lu terganggu nggak, Well? Iya kok. Apa? Sorry, putus. Lu juga bagian keluar kan? Bagian apa sih istilahnya tuh? Iya. Tugasan gitu kan? Survei. Ya, bagian survei, sorry.
Nah, itu Ya. kan keluar daerah dong. Ya. Nah, itu terganggu nggak, Wel? Nah, itu juga awalnya kan awalnya tuh jadi dari kantor tuh mengajukan untuk supaya surveinya bisa dilakukan secara online gitu melalui Ya, Zoom. betul. Cuman sekarang coba misalnya ada barang rusak di ada bangunan rusak misalnya ya, ada bangunan Iya. rusak di daerah Jawa gitu. Iya, Kita cuma lihat dari foto, nggak, kita kan mana tahu. betul ya. Iya, Iya. benar-benar. Itu istilahnya resiko manipulasinya sangat tinggi sekali ya. Benar kok. Terus Hmm, juga setiap kalau gue lihat ya, setiap ada survei yang nggak disurvei itu atau survei yang dilakukan secara online itu akan jadi masalah ke depannya. Karena kitanya juga nggak yakin sebetulnya barang itu rusak apa enggak gitu. Tapi berarti sempat dilakukan survei secara online itu? Sempet kok, gue juga sempat kebagian tuh, masalah juga. Oh, baru karena masalah itu, bos jadi putuskan, ya udahlah, kayaknya kalau survei nggak bisa ya. Ya, Dan kayak gitu. online ya, harus datang langsung ya. Tetap harus datang, benar. Nah, lu kalau terbang-terbang ke daerah gitu, pernah ada kendala nggak, Well? Kendala ya paling jadi lebih repot aja kok, kayak misalnya ya datang sekarang kalau ke bandara dari Jakarta ya harus 4 jam, 3 jam sebelum penerbangan gitu. Udah berasa internasional aja, padahal mah cuman ke Palembang, cuman ke mana. Ya. Iya sih, ya. Ya, tapi mau nggak mau berarti memang yang dipaksa untuk online sih. Tapi nggak semua kerja di rumah ya, ada juga yang masuk kantor ya, Well? Oh, kalau gue semua full kok, full WFH, satu kantor. Oh gitu, semua ya? Oh, saya kirain ganti-gantian, kan biasanya kan ada kan yang ganti-gantian masuknya. Kalau lu full ya? Awalnya dulu 50-50 kok, setengah-setengah. Terus ternyata yang di kantor itu pada kedampak COVID. Oh, waduh. Jadinya ya udah di rumah semua. Kejadian ya? Iya, yang ditakutin kejadian. Jadi semuanya terus, terus kantor gue jadi renovasi, dikecilin office space-nya. Iyalah, berarti udah berapa Kalian. lama? Oke. Thank you ya, Well. Nah, next nih buat Devina nih. Dek, lu gimana, Dek? Sistemnya jadinya bagaimana, Dek? Perkuliahan secara online itu. Apakah melalui YouTube lu dengerin kuliah atau Zoom secara live atau hanya dikasih tugas-tugas aja, Dek? Jadi sebenarnya tuh sebelum COVID ini sistem perkuliahan gue juga ada online, namanya OLC dia. Oh. Jadi gue ada misalnya kayak sebulan satu kali tuh gue pasti ada online. Jadi gue nggak masuk kampus, jadi gue cuman di portal aja nih bales-balesin dosen gue nanya, gue jawab gitu. Cuman sekarang pas online kayak gini full semuanya kayak gitu. Jadi di kampus gue tuh ada tiga tipe perkuliahan, ada hybrid, ada full OLC, sama ada video conference pakai Google Meet kalau gue. Jadi sekarang ya kalau misalnya belajar ya pakainya Google Meet. Jadi dosennya langsung ngejelasinnya lewat Google Meet, tapi ada juga yang cuman di forum aja, kita kayak tanya jawab lah sama dosennya, nanti dosen kasih pertanyaan, kita jawab, dosen nanya lagi, kayak gitu-gitu aja sih palingan. Oh iya. Berarti ada beberapa sistem yang dipakai ya, Dek? Iya. Oke. Nah, kalau ujian itu gimana? Kalau ujian akhir itu? Kalau ujian itu ya kayak agak ribet sih kalau di kampus gue. Ini gue juga nggak tahu nih ide dari siapa gitu nih kampus. Jadi gue harus nulis sendiri di kertas, terus gue scan, jadiin PDF, terus baru gue upload ke portal mahasiswa gue di kampus gue. Oh. Jadi agak ribet. Ada kadang yang project, kalau project kayak kita bikin kan, kayak gue kan ada programming, jadi gue harus bikin program atau gimana, nanti baru gue upload ke portal gitu sih. Agak ribet ya? Iya, gue juga nggak tahu itu idenya siapa itu dari kampus.
Karena gue pikir ya, karena memang kalau ujian itu kan, kalau secara live juga gimana ya ujian itu? Apa harus ngisi G-form misalkan jawabannya atau gimana gitu ya? Iya, harus atau enggak mesti apa on cam kan gitu biar nggak ketahuan kalau ngeliat ke buku atau gimana gitu. Tapi ya mungkin masing-masing universitas mungkin punya cara masing-masing kali ya dia. Iya, beda-beda tiap kampus. Tapi selama ini yang udah berjalan hampir setahun ini teman-teman bagaimana deh? Udah mulai terbiasa belum? Udah pada terbiasa sih, malah pada lebih suka online sih. Gitu ya. Iya. Bener. Jadi agak nyantai mungkin ya. Nyantai banget sih kok. Lu bangun jam 5 menit sebelum kelas kan masih bisa absen. Bener. Nah nih Dek, ngomong-ngomong online nih Dek. Kira-kira nih, ada nggak sih hal-hal apa gitu yang lu kangen lakukan gitu pas masih kuliah secara offline, tapi sekarang udah karena online udah nggak bisa lakukan lagi? Ada nggak sih Dek, kira-kira Dek? Gue sih kangennya titip tapping ya. Jadi gue cuma tapping kartu terus gue cabut kemana gitu, ngayap kemana gitu kalau. Oh gitu? Wah, berarti sama lu, zaman gue juga begitu dulu. Ya jadi misalnya gue udah tahu nih dosen gue ngebosenin gitu kan. Dosen gue ngebosenin kayak ya udahlah dosennya belum datang, gue tapping. Udah mau cabut kemana kayak gitu. Jadi aku. Oh, kalau zaman gue dulu masih tanda tangan. Absen tanda tangan, nanti tahu-tahu pas gurunya dosen lagi ngeliat kita kabur. Berarti kurang lebih sama ya? Sama. Oke. Thank you ya, Dek. Oke kok. Kalau lu, Wel, gimana, Wel? Ada yang lu kangen lakukan nggak? Kayaknya lu miss banget ini gara-gara online ini. Aduh, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kalau yang kangenin banget ini kok. Jadi kalau setiap gue habis jam selesai pulang kantor, itu kan biasanya udah beres-beres tas gitu kan. Terus udah mau pulang, mampir dulu kan ke kubikel temen kan. Terus ngobrol-ngobrol nggak jadi pulang sampai malam. Kan sekarang juga bisa ngobrol. Iya sih, cuman kan habis itu langsung iya. Kalau waktu itu kan langsung pergi gitu main kemana. Kalau sekarang kerja 24 jam kok. Aduh, malah tambah ribet ya. Iya. Apalagi dulu kan mungkin kalau udah Jumat malam nih pulang nih, wah bisa nongkrong dulu ya, ngumpul dulu, bener gak? Iya benar kok. Iya, bisa kan misalkan ya makan, mampir. Sekarang aduh udah di rumah aja dah. Paling ya teman lu makan di rumah, dia makan di rumah dia juga, dia sambil ngobrol. Ya kan? Ambil Zoom. Dan kita makan bareng-bareng. Biarpun sama-sama Indomie makannya. Nasib kok. Iya. Aduh. Oke, thank you, Wel. Ya kok. Bro, nah gue mau nanya nih, Bro. Imbas dari online ini, Bro, bukan hanya dari pekerjaan kita ya, Bro. Tapi berdampak langsung juga ke ibadah kita nih, Bro. Ya. Gue inget kalau nggak salah di gereja kita itu mulai Maret tanggal 22 kita udah enggak deh. Terakhir 17, tanggal 22 itu kita udah enggak ibadah lagi. Pas dari pemerintah mengeluarkan himbauan untuk ibadah di rumah. Nah, Bro, kalau gue boleh nanya nih, waktu itu perasaan lu gimana, Bro, mengenai ibadah secara online, Bro? Apa lu udah ada gambaran, apa udah ada pemikiran bakal begini gitu, Bro? Iya, jadi gini Dol, waktu itu tuh tanggal 14-nya pas memang pemerintah juga minta semua di rumah kan ya, di rumah aja. Gue udah kepikiran, apalagi kalau anak-anak, lalu pemuda gitu ya, ke gereja. Bayangin aja kalau di sekolah minggu kan anak-anak ibadah lalu nyanyi-nyanyi gitu kan. Malah kan sama orang tuanya masuk, orang tuanya juga ikut nyanyi, belum anaknya lagi ingusan gitu ya kemana-mana. Lalu kan lu tahu kalau sekolah minggu nyanyinya kan semangat gitu.
luar biasa. Dempetan. Nah, udah kepikiran ya udah nggak mungkin untuk ibadah tatap muka. Pas saat itu Pak Gembala juga diskusi itu pas gimana nih di grup WhatsApp ya. Gua sih usulin untuk sekolah minggu dan pemuda ya semuanya nggak ke gereja. Lalu ibadah umum juga ya menurut gua ya memang saat itu ya nggak datang ke gereja dulu. Iya. Iya. Nah, terus maksudnya tapi udah ada gambaran, Bro, kira-kira selanjutnya waktu itu itu udah ada gambaran belum dari Bapak Gembala atau dari lu sendiri nanti mau ibadahnya seperti apa? Iya. Kalau saat itu banget sih memang belum, Yang prioritas kita kan nyelamatin supaya jemaat nggak terpapar ya. Lalu kita tunggu arahan dari BPH, BPD. Nah, disarankan untuk ibadah di rumah. Nah, saat itu yang memang dipikirkan adalah lewat rekaman suara aja. Pikir untuk pakai Zoom atau upload YouTube kayak sekarang kan keren banget GBI Alfa Omega Jalan Raya Bogor KM35 tuh YouTube-nya kan aktif sekali ya. Betul. Kan memang nggak ke sana. Kita cuma sampai pikiran di rekaman suara aja. Bukan hanya hemat kuota, tapi itu mudah juga di-share kemana-mana. Iya. Iya sih, Bro. Memang waktu itu seingat gue tuh sangat, apa ya istilahnya ya, benar-benar bikin blank lah. Ya. Gue pun pikir waktu itu di pemuda juga, pas Bapak Gembala memutuskan untuk beribadah dari rumah, itu sempat bingung lah. Karena kan jujur ya, mungkin selama kita hidup, selama kita beribadah, belum pernah nih ceritanya ibadah dari rumah itu, gereja sampai nggak buka itu kan belum pernah ya, Bro? Iya, belum pernah. Baru kali ini kan, jadi belum ada gambaran pribadi kita aja. Benar. Belum ada gambaran sama sekali mau bagaimana ya. Wah, untungnya waktu itu kalau di pemuda kan ya banyak gereja-gereja juga yang udah mulai kan, karena untungnya zaman sekarang sosial media udah lumayan dipakai. Jadi kita bisa lihat nih pada platform-platform orang pakai YouTube, orang pakai ini, pakai itu. Nah, mulailah kita waktu itu rekamannya pakai video, kirim video, lalu kita kirim suara juga pernah, dan akhirnya beberapa dari staf pemuda menyarankan udah kita meeting Zoom aja. Gitu, pakai Zoom. Dan waktu itu Zoom-nya masih Zoom standar, jadi setiap 45 menit mati. Iya benar. Ngumpul ibadah. Ntar saya umumin, ini udah mau habis ya, nanti join lagi ya. Yang pertama ngumpul 60 kan, mati. Pas buka lagi selanjutnya, tinggal 20 orang. Jadi memang saya juga mengakui kalau itu perubahannya sangat mendadak dan sangat tidak ada persiapan ya. Kita semua kayaknya mengalami hal begitu ya. Nah, selanjutnya, nih gue mau nanya nih, menurut kalian, kalau kerja, kuliah, atau bahkan ibadah secara online, itu menurut kalian lebih prefer apa enggak sih? Kalian lebih seneng atau lebih seneng dulu masih zaman offline? Gimana, Well? Menurut Well? Nah, kalau gue beda-beda kok untukannya apa dulu. Kalau misalnya kerja, gue jujur sekarang gue lebih seneng WFH. Karena gue berasa lebih produktif gitu kok, kan pagi-pagi nggak usah 2 jam perjalanan gitu kan, sore-sore juga nggak balik lagi 2 jam lagi. Betul. Oh Jadinya gitu. iya, jadinya bisa dipakai buat ngerjain laporan. Oh, nah kendalanya apa, Well? Selama online ini, Well?
Nah, kalau kendalanya di awal-awal paling masalah komunikasi kok. Cuman itu kayak makin lama kita kan beradaptasi. Jadi Betul. kita udah bisa mengatasinya sendiri gitu. Oh, iya. Tapi lu pribadi sih lebih seneng secara offline begini ya? Online. Sorry, online begini ya? WFH kerjanya. WFH, ya. Aha. Ya. Temen-temen Tapi lu gimana? kalau temen-temen gue, kayaknya kalau yang cowok-cowok kebanyakan lebih seneng ke kantor deh. Apalagi Gimana, kalau yang Kak? Ya. apalagi kalau yang udah berkeluarga kok biasanya Heeh. udah punya anak kecil gitu. Ya. Wah, udah pengennya ke kantor mulu karena anaknya katanya kan sering ngajakin main atau apa, malah jadi nggak produktif. Malah jadi kontraproduktif ya. Iya, bener. Iya. Oh gitu ya, berarti memang kalau dalam bidang pekerjaan lo ini sangat terbantu sekali ya semenjak ada online ini ya, WFH ini ya. Iya, bener kok. Dan ini disadarinnya baru sejak WFH aja ya. Kenapa nggak dari dulu iya. gitu? Iya, itu pun semenjak pertengahan WFH kok. Oh gitu. Iya. Berarti bisa dibilang sekarang kantor lo, pekerjaan lo nih udah lumayan lancar ya, Wel ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Oh ya, puji Tuhan Wel. Iya. Thank you. Nah, lu Dek gimana Dek? Lu prefer gimana? Online apa offline? Kalau gue sih lebih suka online di saat-saat tertentu ya kok. Soalnya kalau online gue nggak perlu bangun pagi-pagi nih. Gue nggak perlu mikir gue hari ini mau pakai baju apa. Terus gue nggak perlu desek-desek di KRL. Iya. Iya, nggak perlu ya, pakai baju apa ya? Iya. Terus gue nggak perlu juga nih macet-macetan 2 jam gitu di tol. Nggak perlu gue. Terus kalau misalnya gue ngantuk nih, ya gue tinggal tidur aja gitu kan. Kalau di rumah. Lebih enak gitu. Cuman yang nggak enaknya kalau misalnya praktek kan kalau di gue kan praktek kayak gini pakai Google Meet kan aneh gitu, jadi kurang apa gitu. Gue nggak ngerti gitu, dosen gue kayak ngejelasin jadinya kayak kurang masuk gitu loh apa yang dia jelasin gitu. Oh iya. Namanya juga praktek. Iya, apalagi kan kalau bisa kayak keuangan itu, belajar keuangan, belajar matematika ekonomi. Nah kalau nggak praktek gimana kan bingung ya, itu kan semuanya kayak gitu semua. Iya. Tapi lu pribadi di rumah kan, ini orang kan beda-beda ya Dek. Ada orang yang memang bisa nangkep pelajaran, saya bilang, itu harus di kelas dengan keadaan yang maksudnya benar-benar keadaan di kelas. Dia bisa dengerin dosen ngomong, dia bisa terbuka. Kalau lu pribadi nggak ngaruh ya Dek? Gue sih nggak ngaruh ya, yang penting guanya niat dulu nih. Kalau misalnya dari awalnya gue udah males ya gue nggak bakal nangkep apa-apa. Iya benar. Iya ya, malah ada orang yang memang senangnya di rumah bisa sendirian, malah bisa konsen ya daripada rame-rame di kelas ya. Sebenarnya malah kalau misalnya buat belajar enakan di kelas sih. Jadi kan kayak lu kalau bosan gitu tinggal ngobrol aja kan sama temen. Kalau lagi capek sedikit tinggal bilang ke dosennya, Pak istirahat dulu Pak bentar gitu. Ini kan gak bisa. Kalau online gak bisa ya? Iya, gas terus namanya. Waktunya dibatasin kan? Benar. Teman-teman gimana menurut lo? Dari pandangan lo nih, teman-teman senang nggak nih online begini? Seneng banget online pada, seneng banget sih. Itu ngomong-ngomong kalau lagi Google Meet atau Zoom itu mereka pada nyalain kamera nggak sih? Enggak. Dosen gue sih nggak minta ya, karena dia tahu, dia pernah ngomong gini, saya nggak minta on cam karena saya tahu kalian ada yang belum mandi, ada yang baru bangun tidur, jadi saya memahami kalian, kata dia gitu. Serius? Aduh. Jadi aman. Dari mana? Maksudnya kalian itu dengerin dia apa enggak? Apa dia juga masa bodoh? Yang penting gue pas lagi ujian lu harus bener aja ngerjainnya. Biasanya digini dipanggil tiba-tiba, ya Devina coba ini jawab dulu pertanyaannya kayak gitu. Kalau nggak ada, berarti nggak nyimak gitu. Jadi ketahuan ya, lu nyimak apa enggak ya? Iya ketahuan dari situnya sih. Pinter juga tuh dosen lu berarti. Oke, thank you ya Dek. Oke kak. Kalau lu bro gimana bro? Prefer offline zaman dulu apa sekarang? Dong. Kalau buat sekolah sih ya, memang ini hal yang
nggak gampang. Positifnya sih ya banyak juga. Jadi pembelajaran lebih praktis, guru-guru lebih kreatif, anak-anak juga bisa eksplor hal-hal digital ya. Tapi ya negatifnya juga ini nggak main-main, kayak perkembangan psikologis anak ini bisa terganggu, lalu efek fisik juga kan. Kalau di tempat gue tiap hari si anak tuh harus on screen tuh dari jam 7 sampai jam 12 siang. Benar. Nah, pengaruh ke matanya, pengaruh ke struktur tulang belakang dan sebagainya, cara dia duduk dan sebagainya kan. Kalau di sekolah mungkin bisa gurunya bisa kasih tahu gimana cara duduk yang benar dan sebagainya. Kalau di rumah kan agak susah. Iya. Itu ngatur-ngaturnya. Lalu anak juga udah bosan mungkin ya, udah setahun setengah hampir, dan yang mungkin mereka nggak rasakan adalah ya sentuhan-sentuhan hangat dari guru. Ini bukan berarti fisik. Saat misalkan tuh anak ngerjainnya salah, nah gurunya ngedeketin, lalu kasih kata-kata motivasi. Betul. Sentuhan-sentuhannya itu kurang ya, bro. Iya, betul. Nah itu, iya, apalagi proses sosialisasi sama teman berteman gitu kan sulit didapat saat online. Kalau offline kan istirahat bisa main benteng gitu ya, kayak dulu. Iya, benar. Di sekolah cuma buat main bentengan doang tuh. Kasian, udah niat mau jajan nggak bisa jajan sekarang di sekolah. Ya gitu, jadi gua rasa sih untuk sekolahan, apalagi tingkat TK sampai SMA ya memang lebih baik tatap muka ya. Karena di sana kita belajar gimana menghargai, gimana berkonflik sama temen, gimana dapat sentuhan-sentuhan dari guru itu ya. Iya, benar. Iya sih. Ada kendala-kendala di program pemuda? Ya kalau pemuda sih jujur kalau boleh milih gue mendingan offline sih, mendingan tatap muka ya. Karena memang kendalanya pertama nih, jujur nih orang dari kepemudaan kita juga masih belum begitu menguasai banget masalah multimedia. Ya jujur aja karena kan dengan kecanggihan zaman ini alat-alat multimedia tuh sekarang udah canggih-canggih banget, bro. Yeah. Jadi dengan alat seadanya itu jujur agak sedikit terbatas ya, agak sedikit monoton. Hah? PS sudah kelima ya? PS, PlayStation. Iya, PS aja udah kelima, bayangin. iPhone udah 12, bro. Iya kan? Belum lagi mungkin juga seperti yang lu bilang, kita udah kerja, kita udah sekolah, kuliah, tatap mukanya via komputer, laptop, handphone, mata udah capek, ya kan, udah jenuh, terus harus ibadah, sama juga seperti itu, memang itu kendala, ya. Kalau dulu kan kita bisa salaman, kita bisa bikin games yang mesti ketawa-ketawa. Nah, sekarang memang agak sedikit muter otak dah gimana caranya bikin games tapi secara online. Dan yang pernah gue denger juga saat kita online gitu, itu lebih capek ketimbang kita tetap muka. Iya, benar. Pembelajaran gitu ya, karena kita tuh terbatas satu ke screen aja. Dan kita merasa diliatin orang-orang gitu ya. Iya. Secara langsung kan kita bisa lebih rileks. Iya, gue bayangin juga itu ponakan gue si Sasa tuh belum umur 3 tahun, dia udah harus sekolah walaupun masih playgroup secara online. Bayangin aja di depan iPad dia cuma setengah jam doang, itu rasanya udah lama banget, dia udah nggak tahan. Orang biasanya dia main belajar main sama ini harus ngeliatin gurunya ngejelasin apa. A, B, waduh dia nggak tahan. Gue pikir-pikir, aduh kasihan ya. Harus jalanin seperti begini. Tapi ya mau nggak mau sih. Apa boleh buat kan? Kalau di sekolah kan masih bisa gerak-gerak ya. Iya. Tenaga panjangnya gitu kan bisa tuh. Kalau di rumah gimana caranya? Iya. Tapi kalau dari sekolah nih bro,
keempat lu, ini kira-kira udah ada perkiraan belum metode pengajaran online ini sampai kapan? Kalau di gua sih memang ya kita ikutin arahan pemerintah ya Dol. Menginginkan online ini sampai akhir tahun ajaran ini, sampai Juni. Jadi ya kita fokusnya ke online sih. Walaupun di samping juga kita udah siapin seandainya tatap muka, semua rancangan-rancangannya udah ada, sampai fasilitasnya juga udah kita siapin segala macam. Iya. Ya, untuk sekarang ya sampai tahun ajaran ini sampai Juni ya kita tetap online. Iya. Karena waktu itu juga gue sempat dengar itu sempat mau diadakan tatap muka. Waktu itu sempat, tapi karena kasusnya naik akhirnya dibatalin ya bro. Pernah ya kalau nggak salah ya? Iya benar. Tapi ya sampai sekarang juga tergantung daerahnya. Jadi dan pendidikan juga nyerahin ke kepala daerah, dinas pendidikan setempat, terus ke guru, ke sekolah dan orang tua. Nah, khusus di Jakarta dan Depok ini memang udah ditentuin nggak boleh sih tatap muka. Tapi kalau di daerah sih udah ada yang banyak juga, Dol. Iya ya. Khususnya daerah hijau kali, zona hijau ya. Iya benar. Tapi ngomong-ngomong, ini guru-guru semua benar-benar WFH atau ada ganti-gantian nih yang masuk di sekolah? Maksudnya mungkin mereka ngajarnya dari sekolah atau gimana? Jadi memang kalau guru yang memang terkendala sinyal, atau guru yang kos, lingkungan yang nggak mendukung, misalkan dia kos bertigaan gitu, nah dia harus ngajar, dia ke sekolah, tapi kita sih himbau tetap di rumah. Itu pun kita batasi dengan prokes yang ketat, dia harus isi form itu, dia nggak boleh kemana-mana gitu. Iya. Mau ke sekolah gitu. Lalu yang memang piket itu ada orang-orang khusus yang setiap hari gantian kita piket 1 atau 2 orang. Iya sih memang ya keadaannya. Oke bro, thank you. Nah, kita ngomong ini bro, guys, mengenai ibadah online di gereja nih. Kalau kita flashback nih ya, dulu kita bisa gampang pulang pergi ibadah, salam sana, salam sini, cipika sana, cipiki sini, ngobrol-ngobrol, ya. Nah, kalau dibandingin sama sekarang, ya, ibadah secara online, menurut kalian itu prefer yang mana sih? Kalian bisa nggak ceritain apa hal positif apa sih yang kira-kira kalian dapetin nih dari ibadah di gereja secara online ini? Boleh? Well, mungkin lu bisa kasih pendapat, Well? Untuk hal positif untuk ibadah online. Untuk ibadah online dulu ya kok ya? Iya. Dari rumah. Betul. Oke. Kalau gue sukanya itu online, tapi ini pemuda aja ya kok ya, karena kan kalau pemuda tuh enaknya kalau online menurut gue ketika dengerin firman, jadi kan kayak kelihatan banget gitu orangnya, terus ngobrolnya juga jelas gitu kalau menurut gue kok kalau online. Nah, tapi untuk pemuda. Tapi kalau untuk kalau untuk ibadah umum, gue sih pasti udah otomatis prefer ke gereja lah. Nggak mungkin. Kalau mungkin lagi tugas keluar daerah ya. Apa tuh kok? Kalau online? Ya. Juga bisa tuh, misalnya kita di mana aja kan kita bisa ikutin, harusnya ya kan tidak terbatas oleh waktu kan. Kecuali ada acara banget ya, begitu kita nggak apa-apa lah sekali-sekali. Tapi harusnya sih kok kalau ibadah online lebih banyak yang datang kok. Benar harusnya. Soalnya lebih kecil ya. Iya. Oke, thank you, Well. Kalau menurut lo, Dek, sisi positif apa nih bisa diambil dari ibadah online?
sisi positifnya ya lu di mana aja udah bisa ibadah kok. Misalnya lu kayak lagi pergi nih, lagi di jalan. Ibadah tinggal masuk Zoom kan. Itu sih, sama paling lebih enaknya kayak lebih efisien aja, apalagi kalau misalnya kayak cuacanya lagi hujan gitu, lagi kayak gini kan gak usah, maksudnya bukannya jadi ini ya, bukannya bikin ribet atau gimana, tapi kan lebih ini aja, mungkin kayak yang rumahnya jauh atau yang nggak punya fasilitas buat ke gereja pas lagi kondisi kayak gitu kan bisa online kan enak gitu. Benar. Nah, tapi itu sisi positifnya. Kalau negatifnya nih, menurut lo apa deh? Negatifnya kok. Ibadah Zoom lu bisa nih diem gitu, terus tiba-tiba misalnya lagi cek HP notif bentar nih, ada yang ngechat lu gitu. Iya. Lu bales, lu buka sosmed lain tuh. Lu buka Instagram, terus lu buka Twitter, lu buka Line, lu buka WhatsApp, lu buka. Hilang tuh, gak fokus tuh. Bener. Kalau menurut lu atmosfernya gimana? Maksudnya gimana ya? Maksudnya gue bisa bilang kan kadang-kadang ada orang yang kayaknya kalau bukan di gereja tuh kayak bukan ibadah deh. Kalau lu sendiri gimana tipikalnya? Kalau gue ya sebenarnya bisa-bisa aja sih, sama aja. Cuman mungkin kalau di gereja lebih enaknya karena lu nyanyi bareng gitu, terus kayak ada temennya gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak lu hari ini ngeliat kayak lu lagi malas ibadah gitu, terus tapi lu ngeliat temen lu kayaknya nih orang semangat banget, jadi kayak tertransfer gitu kok, jadi ikutan semangat gitu. Iya. Berarti ada plus minusnya ya, Dek ya? Iya. Oke. Thank you ya, Dek. Apa? Nah, bro, gue mau nanya sama lu nih, bro. Kan gereja kita juga selain online juga sudah mulai buka yang offline nih. Ya. Sudah beberapa bulan nih. Nah, yang gue pribadi perhatikan ini, gue nggak bilang banyak lah ya, tapi ada beberapa orang yang masih menghindari untuk datang beribadah secara offline, bro. Ya, nah gue nggak mau bahas maksudnya apa pendapat mereka, alasan mereka untuk tidak datang secara offline. Nah, menurut lu pribadi nih, bro, apa sih perbedaan yang penting, perbedaan yang membuat perbedaan banget itu apa sih? Ibadah secara offline sama online itu seperti apa, bro? Iya, ya tentunya ini ya, Dol, kontak kita dengan manusia yang lain, dengan jemaat itu akan lebih terasa saat tatap muka, beda saat online. Begitu juga dengan persiapan kita, misalkan ya, nenteng Alkitab, gitu. Yeah. Lalu pakaian kita itu kan memang seperti kita menyiapkan sungguh-sungguh untuk datang beribadah, walaupun di online dihimbau seperti itu, tapi kecenderungannya kan ya lebih enak pakai celana pendek, pakai kaos ya dengan yang senyamannya kita gitu kan ya. Iya, betul. Perbedaannya, apalagi kalau dalam Alkitab kita saling mendukung, saling mendoakan, kita bisa bergandengan tangan gitu kan. Di gereja lebih afdol ketimbang kita online. Iya juga sih. Nah, dulu nih pas kita mau menggalakkan ibadah online kan mungkin bukan hanya di gereja kita, di mana-mana orang kayaknya nggak terima, pada protes, maunya ibadah secara offline, maunya tatap muka, sampai bilang lah sama aja, ibadah online tuh sama aja, ya kan, dengan berbagai alasan, bla bla bla. Nah, sekarang saat ibadah offline udah mulai dibuka, ternyata banyak orang yang udah nyaman buat ibadah online. Itu gimana nih, bro, menurut lu nih, bro? Untuk bisa kasih pengertian, untuk bisa kasih mereka motivasi bahwa sebenarnya ibadah secara offline itu, ya ini menurut gue pribadi ya, itu lebih gimana ya bilangnya, lebih kena lah, tanda kutip lah. Kalau gue pribadi ya, gue lebih prefer ibadah offline daripada online. Itu gimana ya, bro? Iya,
memang Dol begini, apa namanya, kita juga dalam tahap ini belum bisa menghimbau secara berlebihan untuk offline lah lu gitu, karena memang kondisinya masih seperti ini. Nggak salah juga jemaat memilih untuk biar gua aman, kan nggak tahu saat gua naik angkot atau saat gua dalam perjalanan bisa aja gua kena gitu. Buat gua sih ya, buat gua pribadi nggak masalah, asal di rumah pun lu sungguh-sungguh mengikuti ibadahnya, lu sungguh-sungguh berdoanya, bernyanyinya, kasih persembahannya, ya nggak ada kurangin gitu. Nah beda ceritanya kalau dia nggak mau datang offline karena udah nyaman, ya gua nggak ibadah juga nggak ada yang tahu kok. Betul. Gua bersembahan juga nggak ada yang tahu itu. Nah beda kalau ceritanya seperti itu. Jadi kembali ke pribadi lepas pribadi ya Dol. Dan kita juga di di pihak gereja belum bisa nih yang namanya ngeworo-woro gitu ya. Ayo lu offline dong, ke gereja ya. Iya. Belum tepat juga ya waktunya. Betul. Iya. Ya karena memang susah juga sih ya, memang itu kendala yang memang kita harus jalanin ya. Malah kalau gue pikir zaman dulu pas masih tatap muka, masih offline, banyak juga orang mungkin datang ibadah karena rutinitas doang ya bro. Datang ibadah, ikut nyanyi, dengar firman Tuhan, tapi pas dia pulang juga kondisi dia nggak berubah. Malah itu lebih parah kali ya bro ya. Ya benar, apalagi misalkan ya yang seperti itu ya, misalkan dia datang ke gereja juga nggak banyak kenal sama orang gereja dan nggak dituntut juga untuk lu kenal samping kanan kiri lu dong, paling juga kan salam, kasih tos gitu kan ya. Iya betul. Padahal dia juga nggak tahu saudara seiman, kau sahabatku, kau saudaraku, tapi namanya sendiri dia nggak tahu nama sampingnya gitu kan. Yang ya artinya memang ada juga orang-orang yang dalam posisi online begini ya lebih nyaman buat dia karena saat tatap muka pun ya cuma sekedarnya rutinitas suruh. Itu berarti gimana pribadi kitanya ya bro ya. Iya betul. Oke. Ya berarti kita kayaknya udah nyampe ke akhir dari podcast kita. Memang kesimpulannya, memang manusia ini luar biasa ya. Dalam keadaan yang paling sulit sekalipun Tuhan memberikan hikmat supaya bisa beradaptasi dengan baik. Ya, kejadian-kejadian yang belum pernah terpikirkan pun sama kita istilahnya, tapi saat terjadi manusia bisa aja mencari jalan keluarnya. Ya, tadi kita udah dengar bagaimana pekerjaan kita yang tadinya tidak terpikirkan secara online, kuliah kita tidak terpikirkan kalau bakal online, tetapi karena kenyataannya diwajibkan buat online, kita semua beradaptasi dengan online. Ya, tadi kita juga udah ngobrol guys, bagaimana ibadah itu penting banget guys. Ya, bukan hanya karena ibadah itu secara tatap muka, ya percuma juga kita ibadah tatap muka kalau saat kita pergi sama kita pulang keadaan kita sama, kita nggak memberikan hidup kita nggak sungguh-sungguh ibadah, percuma juga ya. Walaupun udah dikasih fasilitas buat online ya, teman-teman mungkin tadi dibilang kendalanya misalkan hujan gede yang harusnya nggak bisa ibadah, teman-teman bisa ibadah ya. Mungkin teman-teman persiapannya nggak perlu dandan berjam-jam, teman-teman udah bisa ibadah. Tetapi teman-teman menganggap remeh ibadah online, itu sama aja guys. Jadi baik ibadah offline maupun online, kita harus sungguh-sungguh beribadah. Sama nih pas kasih persembahan juga. Jangan cuma ibadah offline doang, tatap muka kita kasih persembahan karena kita malu dilihat sama kanan kiri kita. Pas ibadah online kita nggak pernah kasih persembahan. Jangan guys, sama nilainya sama. Bagaimana persekutuan kita sama Tuhan. Saya mau remind aja, di GBI Cimanggis itu udah ada ibadah offline, ya. Dan buat ibadah itu memang persyaratannya ketat banget. Dan untuk dapat beribadah harus ngisi formulir. Teman-teman bisa dapetin formulirnya itu melalui WhatsApp grup para pengerja, entah itu dari persekutuan wilayah,
pemuda, dan lain-lain. Ya, jadi buat teman-teman yang memiliki kerinduan untuk dapat ibadah tatap muka, teman-teman bisa daftar di formulir tersebut. Ya, nah saya mau kasih satu ayat nih buat kita semua di Ibrani 10 ayat 25 yang berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sekali lagi terima kasih buat Bro Andre, buat kesempatan dan waktunya, thank you banget. Buat Welsi, waduh, thank you banget ya Wel, buat Devina juga. Sama-sama kok. Waduh, masukan kalian luar biasa ya. Saya berharap buat teman-teman yang dengar di sono nih, jadi mereka udah tidak nebak-nebak lagi, wah itu kalau guru WFH-nya bagaimana ya? Kalau orang kantoran WFH-nya gimana ya? Kalau orang kuliahan itu gimana online-nya ya? Semua udah terjawab di podcast ini. Sekali lagi thank you ya guys, Tuhan Yesus yang memberkati kalian berlimpah ya. Kita sampai ketemu di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ciao. Bye, Tuhan Bye. berkati.